Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @suara telepon ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Ini udah sampai ke episode 16, berarti sudah 16 hari aku menceritakan semua cerpen dan imajinasiku sudah mulai tergerus habis teman-teman. Jika kamu memiliki cerita yang ingin aku bacakan, boleh banget share ke direct message Instagram @kecabut atau ke @suaratelepon. Nanti akan aku buatkan sebuah premis dan logline. Maka kita akan bercerita dengan cerita yang kamu bikin kepadaku. Dan hari ini aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Gosip. Sebuah cerita yang ditulis oleh Fauzi Rahadian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gosip. Apakah kamu pernah mengamati persahabatan para perempuan? Di antara persahabatan itu pasti ada salah satu orang yang diunggulkan untuk menjadi ratu mereka, atau orang yang paling berpengaruh di antara teman-teman lainnya. Begitu juga dengan persahabatan tiga orang ini, Melly, Mira, dan Melda. Tiga orang sahabat ini sudah bertemu sejak mereka SMA, dan persahabatan ini mereka jaga sampai mereka kuliah. Halo? Hari ini kita ngumpul yuk. Gue pengen cerita deh. Jawab Melly mengajak teman-temannya untuk berkumpul melalui video call grup. Yuk Beb, di mana? Coffee shop tempat biasa aja gimana? Jawab Mira. Ya udah ayo, tapi gue nyusul ya. Gue masih ada kerjaan nih. Melda memohon izin kepada teman-teman lainnya. Setelah perdebatan panjang di video call karena Melda yang akan datang terlambat, Melly dan Mira akhirnya bertemu. Seperti pertemuan perempuan pada umumnya, pertemuan mereka juga diawali oleh sebuah pujian. Melly, cantik banget sih. Rambutnya di blow ya sekarang. Hits banget deh, aduh pengen deh gue. Blow di mana sih? Ajakin gue dong sekali-kali. Mira memuji Melly dengan kegirangan seperti sudah lama sekali tidak bertemu. Ah, enggak Beb. Cantikan lo kali. Jawab Melly singkat. Sampai sini, bisakah kamu menebak siapa yang menjadi ratu di antara mereka? Setelah selesai melakukan pesanan, mereka berdua duduk di salah satu sudut coffee shop itu. Seperti sudah menjadi kebiasaan, jika ada salah satu teman yang tidak ikut berkumpul, maka dialah yang akan menjadi topik obrolan. Mel, lo tahu nggak? Aduh, ini gue jahat banget sih. Tapi kayaknya lo harus tahu deh. Mira membuka obrolan kepada Melly. Kenapa Mir? Tanya Melly kepada Mira sambil mengaduk-ngaduk es coklat pesanannya tadi. Sebuah gosip bisa ditebak dari intonasi nada bicara. Jika nada bicara yang diturunkan, maka sudah bisa dipastikan itu adalah sebuah gosip yang besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Mel, sini gue bisikin, jawab Mira kepada Melly. Melly mendekat kepada Mira. Sambil menjulurkan daun telinganya, ia ingin fokus kepada suara yang dibisikkan oleh Mira. Lo tahu nggak, Melda, kayaknya sekarang jalan deh sama om-om. Gue dapet info dari anak-anak yang pernah lihat Melda lagi jalan sama omnya. Sumpah? Melly yang kaget, refleks berteriak. Sst, diem Mel. Gue juga penasaran sih. Tapi masa iya kita nanya ke anaknya langsung? Kan gak mungkin, jawab Mira kepada Melly. Tapi masa iya sih? Buat apa coba? Melly bertanya-tanya sambil mengumpulkan premis di otaknya. Karena dia tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Melda. Dia mau nyaingin lo kali Mel. Kan kita tahu, selama ini dia naksir sama barang-barang branded lo. Cuma ya gitu, gak punya duit. Jawab Mira sembari nyinyir kepada Melly. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Melda. Dari balik pintu coffee shop itu, Melda tiba-tiba datang dengan riang gembira. Dan ia membawa sebuah tote bag dengan tulisan brand yang cukup mahal. Seakan-akan ia ingin menunjukkan bahwa ia juga mampu membeli barang-barang itu. Hai Beb! Melda berteriak kepada Melly dan Mira yang sedang duduk berdua. Wah, abis belanja dak? Tanya Mira kepada Melda. Aduh, enggak. Ini tadi cuma lihat doang. Ternyata bagus.
Daripada kepikiran kan, ya mending gue beli aja. Melda menjawab dengan begitu meyakinkan. Lo dari mana sih, Dak? Kok lama banget nyusulnya? Meli bertanya kepada Melda dengan pandangan sinis. Ia sudah kehilangan respeknya kepada Melda. Ya gitu deh, Beb. Gue gak bisa lama-lama nih. Gue harus pergi lagi. Masih ada kerjaan. Gue duluan ya, Beb. Dah. Melda yang baru datang langsung berpamitan. Oh, kerja ya, kerja. Mira menjawab pamitan Melda sambil melirik kepada Meli dengan mata yang bisa bicara. Sesaat setelah Melda pergi, Meli dan Mira memutuskan untuk mengikuti Melda. Karena rasa penasaran yang tinggi, mereka berdua benar-benar membuntuti taksi online yang ditumpangi oleh Melda. Rasa penasaran mereka terbayarkan, karena akhirnya mereka melihat Melda berhenti di sebuah taman dan sudah ada mobil yang mewah menunggunya di sana. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria paruh baya, dan pria ini mengajak Melda untuk masuk ke dalam mobilnya sambil membukakan pintu untuk Melda. Di dalam mobil, Mira berteriak kepada Meli. Tuh kan, bener kan Beb apa kata gue? Melda main sama om-om. Mira berteriak kepada Meli, tapi Meli diam saja. Matanya terpana dan badannya kaku. Dia tidak bergeming dan membuat Mira keheranan. Mel, lo kenapa sih? Itu lihat Melda sama om-om. Bener kan dugaan kita? Jawab Mira kepada Meli. Ih, ganjen banget sih tuh om-om. Udah tua juga udah bawa tanah. Ngapain sih main-main sama daun muda? Emang istrinya kemana? Woi. Mira menggerutu sendirian. Mira, om-om bau tanah itu bokap gue.